yang kalau tidur itu mesti sip-sipan Pak Bu. Tahu sip-sipan? Karena saking banyak anaknya, jam 7 sampai jam 8 anak nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Beres itu jam 9 sampai jam 10 anak nomor 4 sampai nomor 6. Nanti tengah malam bapak sama ibunya keluaran. Sip-sipan tapi tenang dan bahagia. Bahkan mohon maaf tuh ayam ikut numpang tidur di rumah santai aja tuh. Tenang. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah orang yang tadi mungkin hidupnya sederhana, ada Allah di hatinya. Ini makanya Ko Denis tobat, pulang dari Thailand nyari Tuhan. Nyari apa Bu? Nih ibu-ibu, siapa di sini yang lahirnya udah langsung brojol muslim? Gak ada? 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 Coba angkat tangannya brojol muslim Bu. Gak ada? Ada? Kenapa malu pula? Siapa di sini yang proses pencariannya hampir mirip dengan Ko Denis? Jadi orang tua yang mu'alaf, terus Ko Denis akhirnya mencari Tuhan lagi untuk menyempurnakan syariat selama ini. Ada? Ada? Angkat tangannya. Atau di sini ada yang mu'alaf? Apa semua mu'alaf di sini? Saya tengok muka-mukanya nggak kayak mu'alaf. Pak, Bu, nih Ko Denis tobat dari dunia perjudian karena satu saja, pengen tenang. Ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan sampaikan di dalam Quran surat ke-13. Surat apa Pak, Bu? Quran surat Ar-Ra'du. Apa Bu? Ayat ke-28. Ada yang bawa catatan di sini? Saya lihat tak ada yang bawa catatan. Foto-foto aja lah kita ini ya. Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Apa kata Allah? Ala bidzikrillah itatma'inul qulub. Ini ayat saya kasih tahu bocoran, ayat favoritnya Ko Denis. Tadi sempat pula lagi live, ada pula yang nanya gini sama Ko Denis. Ko Denis lagi di Kalimantan ya, boleh nggak saya jadi yang kedua katanya. Saya bilang langkai dulu mayat saya. Ya kan Bu, mantap Bu. Saya kasih tahu nih ayat favoritnya Ko Denis, Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alam bidzikrillah itatma'inul qulub. Ini ayat yang mendasari beliau pengen pulang dari Thailand menuju Indonesia belajar sama Syekh Ahmad Fatur Rahman Almarhum, lalu lanjut lagi belajar ke pondok pesantren Darut Tauhid. Haus akan ilmu, kenapa? Karena pengen tenang saja Bu. Kita kadang-kadang kerja dari pagi sampai malam ngumpulin harta, berharap dengan harta itu nanti masa tua hidup tenang, betul Bu? Nih Ko Denis dari zaman muda udah punya yang kita impi-impikan, punya rumah, punya mobil 4, punya apa lagi? Punya pacar dulu, cantik pula, putih kayak bihun. Saya dikenalin pula tuh, tapi nggak jadi, untung lah nggak jadi. Ya Bu ya, untung apa rugi? Kapan kenalin? Bu, pulang dari situ cuman pengen satu, tenang. Ala bidzikrillah itatma'inul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Ko Denis selama di Thailand kebanyakan ingat dunia. Karena yang mendasari beliau berangkat ke Thailand, saya cerita sedikit, adalah karena satu, masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Dulu zaman papinya bangkrut, jadi papi beliau adalah mu'alaf. Jadi yang mu'alaf bukan beliau Bu, yang mu'alaf adalah papinya. Tapi ketika papinya masuk Islam, itu kurang pembinaan. Maka penting bagi para mu'alaf di sini, saya bersyukur sekali ada pembinaannya. Karena banyak mu'alaf itu sudah syahadat tapi kurang pembinaan. Akhirnya apa? Akhirnya kembali mengikuti habits, kebiasaan dari agama yang sebelumnya.
Akhirnya anak-anak termasuk Pak Denis disekolahkan dari TK sampai SMA, itu SMA Katolik. SD, SMP, SMA, Mardi Wana Bogor, sekolah Katolik. Walaupun beliau Muslim pada saat itu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat itu bapaknya bangkrut hingga akhirnya meninggalkan utang. Pada saat itu Pak Denis masih kecil, bukan diwariskan harta, tapi diwarisin utang, Pak Bu. Akhirnya beliau pengen cepat kaya. Nih adik-adik, abang-abang juga kadang-kadang ngelihat orang tua, kasihan kali loh mama saya. Kadang nggak semuanya yang main judi itu untuk dirinya kok. Pernah saya ngobrol, kadang-kadang dia bilang seperti ini, saya pengen ngeluarin orang tua dari jeratan kemiskinan katanya. Niatnya betul, caranya salah. Makanya guru saya itu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau sering disebut AAG mengatakan demikian. Ihsanul amal, apa Bu? Ihsanul amal. Amalan yang terbaik itu cirinya dua. Niatnya ikhlas, betul. Caranya betul. Niatnya betul, caranya betul. Niatnya betul tuh tadi adik. Pengen ngeluarin orang tua dari jeratan kemiskinan. Niatnya betul nggak Bu? Bagus nggak niatnya? Mulia tidak niatnya? Tapi caranya salah. Dia pengen kaya cepat, makanya dia pengen pakai cara judi online. Akhirnya bukan malah kaya, akhirnya malah membuat derita. Orang tuanya terpaksa bayarin utang-utangnya. Ini kejadian Bu, ini kejadian di Medan. Seorang santri main game online, pertama kali dia dikasih menang ratusan juta, akhirnya ketagihan. Ini santri niatnya awal bukan pengen macem-macem, pengen ngeluarin ibunya dari jeratan kemiskinan karena dia kasihan sama ibunya. Menang sekali ratusan juta, pas kedua kali mulai kalah. Jadi ratusan juta itu mulai kesedot. Nanti coba tanya sama Pak Denis, itu udah diatur. Dikasih menang banyak, nanti setelah itu kalah. Untuk apa? Ngambil yang sudah ada itu Bu. Diambil. Lama-lama dia ngerasa harus pasang sekali lagi, insya Allah menang. Pakai insya Allah lagi Bu. Udah main judi pakai insya Allah. Akhirnya dia gadaikan emas punya emaknya. Nyuri Bu, ngeri judi ini. Segala apa kalau bisa digade. Dirinya pun kalau bisa digade, masalahnya tak laku. Ya Bu, digadaikan emas punya mamanya. Akhirnya beres dari situ kalah dia. Kalah, tinggal kekalahan. Terakhir utang numpuk di mana-mana. Akhirnya dia minjam ke teman-teman santri, termasuk kami lah yang kena pinjam. Mohon maaf, apa yang dia bilang sama kami? Yunda, saya pinjam duit soalnya ibu saya sakit parah. Bohong. Apa Ibu? Bohong. Sudah judi itu maksiat, nyuri emas emak itu maksiat, ditambah bohong bilang emaknya sakit parah padahal emaknya baik-baik aja tuh di rumah. Berarti kan dia ngedoain mamanya cepat mati, iya kan Bu? Enggak hanya di situ, karena kami ngeluarin duit pinjamannya cuma dikit Bu, cuma ratusan ribu. Akhirnya dia minjem ke yang lain, nggak puas dia. Yang awalnya dia bilang emaknya sakit, akhirnya biar keluar cair banyak, dia bilang emaknya mau mati sekarang. Lagi koma di rumah sakit, dinaikkannya. Kita pun deg-degan Bu, kalau nggak kita kasih, bagaimana keimanan kita, betul nggak? Dia bilang sama saya seperti ini, Yunda mohon pinjamlah saya duit sekian, kata dia, jutaan. Buat apa? Gede sekali itu nilainya, saya bilang gitu. Dia kirimkan foto-foto emaknya, saya tidak tahu edit di mana. Dia kirimkan, dia bilang emak saya lagi koma, sekarang mau mati, katanya gitu. Saya butuh biaya untuk pengobatan emak saya. Akhirnya saya percaya lah Bu, soalnya saya tahu dia santri, nggak mungkin dia macem-macem. Ya Bu, pas saya mau transfer, teman santri yang lain mungkin yang udah kena jeratan dia, nge-WA saya, Yunda jangan dikasih.
kayaknya